Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Nah, hari ini Rabu tanggal 17 Desember kita bersama Pak Yai akan membahas tentang saham padi. Nah, saham padi ini sebuah emiten sekuritas milik Pak Happy Hapsoro yang sedang naik tinggi bahkan sampai menyentuh arah lalu kebongkar nih Pak Yai. Nah, kabarnya Pak Yai dan kawan-kawan di saham bagus nih cuan luber hari ini. Apakah benar itu terjadi Pak Yai yang untuk saham padi ini Pak? Iya betul. Padi itu tadi naiknya cukup kenceng ya sampai di atas 30%. Kemudian dia sempat menyentuh mau arah, tapi kemudian koreksi lagi ya. Oke. Kemudian ditutup di harga 150. 150. Nah, jadi padi ini milik Pak Happy Hapsoro. Oke. Ya. Dibeli 2 kali ya. Pertama di bulan November kalau nggak salah, kemudian dibeli lagi di bulan Agustus. Ya. Dan pembelian beliau itu di bulan November itu Rp10 per saham. Kemudian di bulan Agustus itu Rp14. Jadi rata-rata AVG-nya Pak Happy Hapsoro itu mungkin Rp12. Rp12. Dan sekarang harganya sudah Rp150. Jadi beliau sudah cuan 1.400%. Iya. Kira-kira. 1.400% ya, luar biasa ya. Jadi itulah bagaimana orang konglomerat itu bisa melipat gandakan keuangan melalui Bursa Efek Indonesia. Oke. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan investor retail seperti kita? Nah, investor retail seperti kita banyak kan jadi injakan doang aja. Nah, ya, injak. Cuma penghubung aja gitu Pak ya, kebanyakan ya. Iya. Dijadikan korban ya. Korban dari ya korban dari para kapitalistik ini kemudian bisa melipat gandakan kekayaan di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Oke. Nah, teman-teman tadi sempat kita itu cuan ya, karena kita ngelihat padi itu di sesi 2 kemudian tiba-tiba bergerak dan kemudian kita masuk ya di sekitar harga 120 130 tadi. Kemudian ya sampai sekarang saya sih belum lepas sih untuk yang padi ini gitu ya. Karena saya melihat padi ini pergerakannya kalau pas lagi kencang itu bisa lebih dari 1 hari. Kalau lagi kencang. Ya, seperti misalkan ketika dia bergerak ya dari saya lihat grafiknya dari tanggal 26 November itu dia bergerak loncat sampai dengan tanggal 2 Desember ya. Jadi 5 kali loncat gitu ya. Kemudian pada data berikutnya tanggal 4 Desember itu dia juga loncat tanggal 4, kemudian tanggal 5 dan tanggal 6, 3 hari. Nah, sedangkan hari ini itu baru loncat 1 hari. Ya, jadi masih ada sisa besok. Dan 150 itu sangat dekat dengan all time high dia 185. Jadi saya mentargetkan akan taking profit sekitar itu 180, 185 atau bahkan di 200 gitu ya. Dan Pak Happy Hapsoro ini saya amatin Pak ya. Dia itu biasa untuk menaikkan valuasi perusahaan yang diakuisisinya itu ribuan persen. Ya, jadi kayak Mina Mina sama Bufa ya. Iya, sama Bufa itu Bukit Uluwatu, Mina Padi Investama itu adalah Mina itu bukan Mina Padi Pak, Sanur Hasta. Iya. Sanur Hasta. Jadi propertinya beliau yang di Sanur ya, perusahaan properti itu juga naik sekitar 1000% juga. Atau 1000% itu berapa? 10 kali lipat kan? Nah, jadi kalau beliau itu di harga Rp14 atau ini berarti 150 itu baru 10 kali lipatnya. Siapa tahu beliau tidak puas, pengen naik lagi lipat gitu ya. Nah, seiring juga dengan menariknya bisnis di bidang sekuritas ini di mana
banyak sekuritas itu yang kemudian sekarang diakuisisi asing kan. Betul. Nah, terutama yang dari Korea ya. Dan Pak Happy ini kemudian mengakuisisi perusahaan sekuritas yang namanya Padi ini yang dulunya ya sebenarnya mungkin hampir bangkrut kayaknya ya. Kemudian diakuisisi beliau, kemudian ini jadi naik gitu. Naik lagi ya. Dan sekarang ini ada kecenderungan teman-teman, konglomerat itu pada punya sekuritas sendiri. Oke, kalau Pak Happy tadi ya, dia punya apa namanya? Punya Padi. Punya Padi. Ya. Konglomerat lain siapa nih Pak ya? Konglomerat lain misalkan Thohir Bersaudara itu punya Trimegah Sekuritas. Oh. Ya. Nah, kemudian Pak Happy Hapsoro punya Henan Putih Rai. Pak Prayogo Pangestu. Pak Prayogo Pangestu punya Henan Putih Rai. Ya. Kemudian Salim itu punya apa ya? Punya Cipta Dana atau apa gitu lupa saya. Pokoknya ada lah gitu. Kemudian Sinarmas juga punya Sinarmas Sekuritas sendiri. Oke. Jadi konglo punya sendiri itu ya. Ya kan mereka nggak mau ibaratnya fee mereka itu jatuh ke orang lain. Kalau bisa ya jatuh ke tanah mereka sendiri. Luar biasa ya. Iya kan transaksi mereka gede. Ketika mereka meng-IPO-an triliunan. Ketika transaksi harian untuk buy and sell-nya juga triliunan juga. Kan fee-nya gede Pak, 0,05 gitu kan. Daripada 0,05 itu beralih ke orang lain, ya mending dia beli sekuritas buat dia transaksi sendiri kan gitu. Iya. Jatuh di tempat sendiri gitu ya Pak ya. Jatuh di tempat sendiri. Nah, ini kan tiba-tiba naik terus beberapa minggu ini kan sebetulnya saham Padi ini kan diem nggak bergerak Pak ya. Nah, mencermati yang tadi itu gimana? Sebabnya apa sih mereka bisa diem beberapa saat gitu, beberapa hari gitu Pak ya? Ya, saham itu kalau lagi diam ya, itu berarti bandarnya lagi akumulasi, lagi ngumpulin barang. Dia lagi nggak punya barang. Kemudian dia mencoba menarik batas kesabaran dari investor retail yang memegang barang itu, misalnya memegang sahamnya Padi gitu kan, dibikin tidak naik-naik atau bahkan dibikin cenderung turun gitu, supaya kemudian mereka melepas sahamnya CL, ya, mereka melepas jual rugi, kemudian dia akan serok di bawah harganya. Nah, begitu dia sudah dapat barangnya banyak, ya jutaan lot atau mungkin miliaran lot, habis itu dia keluarin berita supaya harganya naik. Misalkan dia ngeluarin right issue, dia ngeluarin direksinya diganti gitu ya, ataupun fokus bisnisnya berubah. Nah, atau mau private placement gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kebetulan saya Padi ini belum bisa menemukan alasan kenapa hari ini dia naik. Ya, kemungkinan sih karena right issue dia sih. Sama kemungkinan juga karena mungkin laporan keuangannya membaik yang Q4. Tapi biasanya itu market itu bereaksi sebelum alasannya itu muncul ke media. Gitu. Jadi kebenaran sejati itu bukan di media teman-teman. Kebenaran sejati itu ada di running trade. Running trade ya. Jadi kita tidak perlu melihat itu benar atau enggak. Kalau naik ya berarti benar ada sentimen positif. Kalau turun berarti ada sentimen negatif gitu. Jadi kebenaran sejati itu selain milik Tuhan, kalau trading itu kebenaran sejati itu ada di running trade. Bukan di media setelah. Bukan di media, karena media bisa telat Pak. Jadi pasarnya itu bereaksi dulu. Jadi running trade-nya itu reaksi dulu naik, baru kemudian beritanya baru terpublish gitu. Karena lagi-lagi Pak, investor besar itu sudah dapat informasi lebih dulu daripada kita investor retail. Itu. Dan tahu nggak, setiap bandar itu teman-teman itu tahu posisi trading kita. Tahu posisi. Jadi mereka tahu kok, misalkan saya beli berapa miliar pada harga berapa, itu mereka tahu. Karena mereka dapat privilege, mereka bisa minta data, namanya data pemegang saham DPS, yaitu ke Kusodian Efek Indonesia, dan itu real time. Kalau kita nggak bisa. Nah, mereka bisa tahu nih siapa hari ini yang beli, siapa hari ini yang jual, nomor ID-nya berapa lot itu tahu. Jadi sebenarnya bandar itu kenapa mereka itu terus menang trading lawan
investor retail karena mereka tahu posisi semua makhluk yang lagi trading pada saat ini real time. Ibaratnya ketika dia mau naikin barang nih, dia mau naikin barang 130, mau dinaikin targetnya ke 200. Di tengah-tengah jalan ada misalkan saya beli 1 juta lot, kemudian Pak Mahmud beli 1 juta lot. Nah, nanti kalau dinaikkan berarti kan ngenakin saya, ngenakin Pak Mahmud ya. Nah, nanti kalau dinaikkan berarti orang ini TP dong. Saya TP kan di 150. Nah, dia sudah tahu tuh. Akibatnya dia nggak jadi naikin. Akhirnya kita nih masih. Nah, dia itu naikin itu begitu ngelihat bahwa nggak banyak orang yang bermain gitu. Begitu orang dana besar masuk ya. Jadi misalkan gini, yang masuk itu cuma 10 lot, 20 lot, 30 lot, 100, 1000 lot gitu ya. Nah, itu terus digiring tuh naik. Begitu ada orang yang masuk 1 juta lot, dia langsung tahu ini sudah ada korban nih, 1 juta lot masuk gitu ya. Naikin dikit bawa longsor sama dia, gitu. Yang korban siapa? Yang lotnya banyak. Termasuk yang lotnya kecil juga ikutan jadi korban semuanya. Cuma bedanya. Tapi sasarannya memang lot yang besar. Lot yang besar. Itu. Nah, padi juga sepertinya juga melakukan mekanisme seperti itu. Bisa Anda lihat nanti ya ditampilkan di grafik. Grafiknya padi itu seperti tusuk sate. Artinya apa tuh? Tusuk sate itu artinya gini, naik pas sesi perdagangan awal itu dibuka naik, kemudian dijatuhin. Nah, jadi tusuk sate ya. Nanti bisa dilihat di grafik atas ini, yang terutama yang tanggal 3, kemudian tanggal berapa nih? Tanggal 6, tanggal 7 ya, itu dia tusuk sate. Nah, berarti apa? Apa yang akan kita lakukan besok hari adalah sebelum diturunkan harus di take profit dulu. Jadi kita harus take profit sebelum bandar take profit. Jangan serakah kuncinya, jangan serakah. Cukup 2,5% sampai dengan 5%. 5%. Nah, tapi kan ini saya sudah cuan ya, mungkin kita akan TP 10%, oke. Nah, targetnya Pak Ye ini kan di padi ini 250 ya Pak Ye. Harusnya ya 250 ya, sekitar 250 ya, mungkin target pertama 185, target 2 200, target tertingginya 250. Ya, seperti baik. itu. Siap. Baik, oke, terima kasih Pak Yai. Kita akan terus pantau di sahambagus.co.id dan beralih ke video selanjutnya. Terima kasih. Salam cuan Indonesia. Salam cuan investor Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor. Blok saat anggotanya amsyong, Nabi Khidir saat